Bab 105. Pada akhirnya, Wirya memilih berbaring, namun sayangnya kantuk sama sekali tidak datang barang sedikit pun. Lalu pria itu kemudian memilih membunuh waktu dengan menonton siaran berita internasional di televisi. Cukup lama, sekitar setengah jaman, dan rasa tidak betahnya makin menjadi-jadi. Dan tentu saja, Wirya kalah dengan keinginan dirinya sendiri. Dia beranjak menuju kamar sebelah dengan hati-hati, dan beruntungnya, melihat hanya lampu tidur yang hidup, dirinya menjadi tahu bahwa Zahwa sudah tertidur. Berusaha tidak menimbulkan suara sedikit pun, Wirya menjadi bergerak luar biasa pelan untuk mengambil tempat berbaring di samping istrinya. Kasihan, pasti pegal tidurnya miring begini, gumamnya sambil membenarkan bantal yang menjadi penyangga tubuh belakang Zahwa yang tidak lagi bisa untuk berbaring telentang karena kondisi kehamilannya. Perutnya yang membesar akan membuatnya kesulitan bernapas ketika tidur telentang. Kondisi yang bagi Wirya begitu luar biasa karena Zahwa sedikit pun tidak pernah mengeluh, padahal pasti sangat pegal tidur dalam posisi yang sama secara terus-menerus. Wirya menciumi bertubi-tubi wajah sang istri. Zahwa hanya bereaksi dengan mengernyitkan wajah, sisanya dia masih begitu lelap dalam tidurnya. Selalu begini, Wirya akan menjadi pihak yang lebih lambat untuk tertidur karena memperhatikan wajah Zahwa yang tertidur pulas terlalu sayang untuk disia-siakan. Wajah damainya mendatangkan keteduhan di hati Wirya, rasa sayangnya menjadi bertumbuh lebih besar lagi tanpa sedikit pun terasa layu. "Thank you for being my wife, baby. I love you," bisiknya lalu mencium bibir Zahwa sedikit lebih lama. Dulu, Wirya terlalu takut untuk memohon sesuatu kepada sang kuasa, namun dengan keberadaan Zahwa yang menjadi pendamping hidupnya, setiap malam sekalipun dia tidak pernah berhenti meminta satu hal. Hanya satu permohonan saja. Wirya hanya ingin Zahwa selalu baik-baik saja. Itu saja maunya. Merasakan tubuhnya seolah ditimpa sesuatu yang membuatnya tidak bisa bergerak, Zahwa menjadi membuka mata. Dia sempat diserang rasa panik ketika hanya gelap yang terlihat, padahal Zahwa yakin sekali bahwa dirinya sudah benar-benar membuka mata, namun beberapa detik setelahnya otak rasionalnya mulai bekerja. Mungkin saja mati lampu, pikirnya. Zahwa yakin demikian sebab kalau tidur dirinya bukan orang yang suka mematikan lampu seluruhnya, melainkan selalu membiarkan hidup jambu tidur yang nampak temaram, sebab bagi Zahwa tidur dalam keadaan yang gelap gulita itu terasa menyeramkan. Objek mengerikan apa saja bisa terbentuk di dalam kegelapan karena otaknya yang keburu merasa parno sendiri. Merasakan hembusan napas konstan di sebelahnya membuat Zahwa juga tersadar bahwa ada seseorang yang tidur di sampingnya. Sudah pasti Wiryalah orangnya, siapa lagi coba? Menahan rasa sebal karena ternyata suaminya itu diam-diam melanggar kemauan Zahwa yang tidak ingin untuk tidur dengannya, Zahwa berusaha untuk duduk lalu meraba-raba area sekitar. Berusaha mencari handphone yang seingatnya ia taruh di atas nakas. Karena tubuh Wirya yang menghalanginya untuk menjangkau lemari kecil di samping kasur itu, Zahwa menepuk-nepuk bahu suaminya berusaha untuk membangunkannya karena Zahwa mulai merasa sesak napasnya dalam keadaan yang gelap begini. "Mas Wirya, mati lampu," bisiknya dengan suara yang masih lemas akibat efek bangun tidur. Di luar masih gelap dan Zahwa memperkirakan bahwa sekarang mungkin saja masih dini hari. Beruntungnya Wirya merupakan bukan orang yang sulit untuk dibangunkan. "Sayang," panggilnya dengan nada suara yang serak. "Mati lampu," ucap Zahwa mengulang sekali lagi. Sebentar. Wirya tiba-tiba saja duduk dengan cepat lalu meraba Zahwa, lalu setelah tubuh sang istri bisa ia pegang, Wirya meremas kedua sisi bahunya. "Are you okay?" Suaranya nampak panik dan Zahwa seketika menjadi bingung ketika mendengarnya. "Iya, enggak apa-apa." "Kok tiba-tiba panik?" "Agak sesak aja sedikit soalnya kerasa sumpek." Wirya cepat-cepat mengambil handphone kemudian segera menghidupkan flashlight. Ketika wajah Zahwa yang masih setengah mengantuk muncul, dirinya langsung menghembuskan napas lega. "Tetangga masih menyala kok lampunya,"
ujarnya melirik sinar cahaya yang menembus di sela-sela gorden yang sedikit terbuka memberikan celah untuk melihat keadaan di luar. Zahwa ikut menoleh dan benar saja, dia juga bisa melihat cahaya tersebut. Suami istri seketika mengalami keheningan yang ganjil karena agaknya otak mereka berpikiran tentang hal yang sama. Sebentar. Wirya hanya mengatakan hal tersebut lalu beranjak dari kasur menuju jendela. Karena kamar mereka berada di lantai dasar, jendela berhubungan langsung dengan halaman belakang rumah. Wirya nampak tengah memastikan jendela yang terhalang teralis besi itu sudah tertutup rapat dengan menggoncangkannya beberapa kali sedang Zahwa hanya mampu terdiam dengan jantung yang tiba-tiba saja berdebar karena dia paham sekali Wirya melakukan hal tersebut untuk memastikan bahwa jendela tersebut tidak bisa dibuka oleh siapa-siapa. Fakta tersebut membuat tubuhnya merinding karena mulai berpikiran yang tidak-tidak. Kamu di sini saja, aku memeriksa keluar dulu. Zahwa ingin memprotes karena dia menjadi semakin parno namun jika tidak diperiksa mereka tidak akan tahu mengapa listrik tiba-tiba saja mati begini jadi dengan hati membiarkan Wirya untuk keluar. Mati lampu, Wir. Meski samar, Zahwa bisa mendengar suara Julian yang ada di luar. Lia kayaknya, tapi tetangga masih menyala lampunya. Bentar, gue ambil pisan fone maksudnya. Kita bareng keluar. Delano sama Rafli masih shift ganti-gantian berjagakan. Lia, nih Delano menelpon. Pis apa? Zahwa bisa mendengar jelas Julian yang langsung meralat ucapannya tadi karena mungkin dia baru tersadar bahwa Zahwa bisa saja mendengar apa yang ia katakan. Pisau. Pistol. Zahwa menjadi menelan selaiva kesusahan karena tenggorokannya yang seketika menjadi tercekat. Zahwa beranjak dari kasur, penasaran setengah mati dan berniat untuk menyusul namun nyatanya pintu sama sekali tidak bisa dibuka berapa banyak pun Zahwa mencoba untuk memutar knopnya. Pastilah Wirya yang melakukan hal tersebut untuk memastikan Zahwa agar tetap aman dan tidak pergi kemana-mana. Jadilah, Zahwa kembali menuju kasur lalu duduk sambil memainkan handphone masih dengan flashlight yang masih menyala agar keadaan kamar tidak terlalu gelap gulita. Mencoba agar tidak terlalu terintimidasi keadaan dengan cara menonton video random yang muncul di beranda aplikasi Yo *2b. Namun, ketika video kedua mulai terputar, pikiran Zahwa sama sekali tidak bisa fokus karena Wirya tak juga kunjung datang. Jadilah dia memutuskan untuk menelponnya karena touch suaminya itu membawa handphone sendiri untuk menjadi penerangannya berjalan keluar. Mas kok lama? Ada apa? Korsleting listrik saja ternyata. Kamu tidak perlu khawatir. Ini Rafli sedang mencoba membenarkannya. Beneran? Enggak terjadi sesuatu yang aneh-aneh kan? Tanya Zahwa mencoba untuk memastikan. Iya, tidak terjadi apa-apa. Mas kembali ke kamar ya. Sebentar. Telepon mati dan tak lebih dari 1 menit, suara kunci yang diputar terdengar lalu penampakan Wirya langsung terlihat. Tega banget pintunya dikunci. Maaf, jaga-jaga saja. Biar sayang tetap aman. Wirya duduk di pinggir kasur lalu mengusap kepala Zahwa. Mas boleh nggak tidur di sini? Mungkin listriknya tidak bisa menyala malam ini. Jadi kamu lanjut tidur saja, Mas bakalan di sofa saja sambil mengecek pekerjaan kalau kamu masih tidak mau satu ranjang, sambungnya. Zahwa tahu sekali kalau Wirya sudah memanggil dirinya sendiri dengan sebutan, Mas. Hal tersebut hanya berarti 3 hal. Dia sedang berbicara serius, dia sedang ingin romantis-romantisan saja lalu dia sedang memohon suatu permintaan kepada Zahwa. Dan sekarang, kalau Zahwa menebak, mungkin karena opsi yang pertama. Kok enggak tidur? Sudah jam 4 juga, tanggung. Mending memeriksa pekerjaan sebentar terus lanjut olahraga nanti. Kamu tidur saja. Padahal Zahwa yakin sekali kalau alasan Wirya tidak tidur adalah ingin menjaganya saja namun dia tidak mau mengucapkannya secara gamblang karena tidak ingin membuat Zahwa khawatir. Selalu begitu. Mas Wirya sini,
Tidur-tiduran aja, kalau sudah enggak mengantuk lagi, biar aku temani mengobrol. Jangan mengecek pekerjaan, kan sudah seharian mengurus itu. Ini masih waktunya istirahat tahu. Emang sayang sudah selesai kesalnya. Belum, tapi malam ini pengecualian. Aku takut gelap jadi Mas Wirya harus tidur di sebelah aku. Wirya terkekeh samar lalu mendekat dengan senang hati. Kita kayaknya lupa beli genset ya. Kok bisa-bisanya aku lupa sih? Besok harus beli. Lia, enggak pernah kepikiran mati lampu soalnya. Tapi beneran korsleting doang kan ya? Sudah dicekkan tadi. Zahwa masih betul-betul ingin memastikan sekali lagi agar hatinya bisa benar-benar lega. Lia. Kalaupun ada orang yang masuk, alarm juga akan berbunyi karena area sekeliling pagar rumah memakai sensor gerak. Kalau ada pergerakan yang mencurigakan sensornya pasti berekasi. Tapi kan tidak terdengar bunyi apa-apa dari tadi so it's all good. Mau tak mau Zahwa langsung menghembuskan napas lega karenanya. Mas Wirya jangan dipeluk-peluk dulu, sumpek. Aku enggak bisa napas. Kan aknya lagi mati. Masa? Atau masih tidak mau dekat-dekat saja? Tolong dong dua jagoan ini, jangan jauhkan papa dari mama. Kalian. Papa can do it. Please be a good boy for me kiddos. Wirya tiba-tiba saja menciumi perut Zahwa secara singkat lalu berbaring di sebelahnya. Enggak bisa, mereka masih ngambek kayaknya. Salah Mas apa coba? Terlalu bucin mungkin? Mereka cemburu Mas terlalu sayang dengan aku. Enggak lah, sayang ketiganya kok, ralat Wirya langsung, memundurkan tubuh kemudian mengelusi perut Zahwa ketika kepalanya sudah sejajar di sana, menaruh telinganya menempel di permukaan kulit perut Zahwa karena baju yang istrinya pakai sengaja ia buka hanya untuk mendengarkan lebih jelas kehidupan yang paling menakjubkan yang pernah dirinya tahu. Bagaimana bisa di perut sekecil milik sang istri bisa ada dua nyawa yang mendiaminya? Dua nyawa yang berasal dari dagingnya sendiri. Versi mini gabungan antara Wirya dan Zahwa akan hadir dan terlalu baik dengan memberikannya dalam jumlah 2 orang. Benar-benar nampak seperti keajaiban bagi Wirya setiap kali memikirkannya. Don't be jealous. Yang ada nanti malahan papa yang cemburu kalau kalian sudah lahir karena perhatian mama tidak akan cuma buat papa lagi, tapi harus dibagi 3. Zahwa hanya bisa tersenyum-senyum, membiarkan Wirya yang terus-terusan bicara setelahnya. Belakangan dia sering melakukan itu ketika malam hari sebelum tidur, segala hal dia ceritakan bahkan tentang bisnis miliknya saja dia beritahu kepada anak-anaknya sendiri. Belum apa-apa, bahkan ketika sekarang anak-anaknya saja masih di dalam kandungan, mereka sudah diracuni untuk menjadi pewaris tahta. Dasar suaminya ini benar-benar otak seorang pengusaha. Tidur, Mas. Aku mulai mengantuk lagi nih, ucap Zahwa sambil menguap. Kamu saja. Wirya menciumi puncak kepala Zahwa karena istrinya itu berbaring miring sambil memeluknya. Padahal dia tadi melarang Wirya untuk memeluk namun ternyata sekarang dia sendiri yang memberikan pelukan namun tentu saja Wirya tidak memprotes karena baginya ini adalah sebuah keuntungan. Wirya yang sudah berbaring telentang setelah tadi puas bercerita tentang kesukaannya akan mobil sport di mana pria itu nampak bersemangat sekali menceritakan hobinya kepada anak-anaknya yang beruntungnya keduanya lelaki. Wirya jadi banyak sekali merancang banyak hal untuk mereka di masa depan. Salah satunya adalah memperkenalkan mereka akan dunia otomotif yang dirinya sukai. Hanya dengan membayangkan membawa Zahwa juga kedua anaknya berjalan-jalan menggunakan Lamborghini miliknya saja sudah membuat Wirya kepalang senang. Tapi Mas Wirya, aku mau mencoba deh jalan-jalan sore pakai mobil sport Mas Wirya yang warna merah mentereng itu loh. Kelihatan keren terus elegan banget mobilnya. Oh, pasti bakalan menyenangkan banget kalau mengajak anak-anak kita jalan-jalan memakai mobil itu kan. Kalau nanti umur mereka beberapa tahunan juga sih, enggak yang waktu bayi juga. Tapi Mas Wirya nih aneh banget,
punya banyak mobil bagus tapi enggak pernah dipakai. Istrinya aja enggak pernah diajak jalan-jalan pakai itu. Seolah bisa membaca pikirannya, Zahwa tiba-tiba saja berucap demikian. Aku suka mengoleksinya saja. Tapi sayang, jangan sekarang dulu ya. Aku tentu saja dengan senang hati mau mengajak kamu merasakan jalan-jalan dengan semua mobil-mobil yang aku punya. Tapi, nanti ya. Sekarang fokus menunggu kamu sampai lahiran saja. 4 bulan lagi, tidak lama lagi kan itu. Bilang saja takut aku kenapa-napa kalau berkeliaran di luar sana. Zahwa membatin sedang di kenyataannya dia hanya bereaksi berupa anggukan. Makin terasa menjengkelkan saja rasanya semua ini karena Zahwa menjadi merasa sama sekali tidak bebas untuk melakukan apapun. Zahwa benar-benar ingin ikut bertindak, bukannya selalu dilindungi terus-terusan seolah menjadi burung di dalam sangkar yang tidak bisa melakukan apa-apa karena sungguh, dihantui ketakutan begini jauh lebih terasa mencekik daripada rasa sakit hatinya dulu. Sudah, sayang lanjut tidur dulu saja. Lagi-lagi, karena tidak ingin membuat Wirya kecewa, Zahwa hanya bisa menurut. Untuk saat ini akan begitu, tidak tahu nanti karena Zahwa benar-benar ingin sesegera mungkin menemui Jelita. Adik gue bisa gumoh juga ternyata melihat suaminya. Julian mendengus lalu tersenyum puas. Zahwa yang duduk di sebelahnya ia tarik agar bersandar di bahunya. Melihat wajah tertekuk Wirya seolah menjadi kepuasan sendiri baginya karena dia tahu sekali seberapa besar perasaan Zahwa kepada suaminya dan hal tersebut kadang membuatnya menjadi gondok sendiri. Bahkan sejak dulu, ketika sang adik masih berada di dalam kandungan saja Julian sudah teramat menyayanginya dan terpisah dengannya selama berpuluh-puluh tahun lamanya sejujurnya memberikan luka mendalam di hatinya karena tidak memiliki kesempatan bertemu orang yang paling ia tunggu-tunggu kehadirannya. Bertemu lagi dengan Zahwa seolah menjadi keajaiban di sepanjang hidupnya yang didominasi oleh menyembunyikan perasaan karena dulu keadaan ayahnya yang luar biasa terpuruk membuatnya merasa tidak boleh menunjukkan kesedihan karena tidak ingin membuat Jiandra terbebani. Dulu, Julian hidup dengan berusaha menjadi anak penurut yang sedikit pun tidak pernah mengeluh hanya demi menjaga keadaan hati sang ayah agar tidak semakin buruk. Kehidupan mereka baru membaik setelah kehadiran Hanum yang kembali membuka hati Jiandra yang sudah terlalu lama membeku. Memberikan warna di hidup Julian yang dulu berlalu dengan begitu kelam. Kebahagiaannya seolah menjadi sempurna ketika adik yang dulu-dulu ia tunggu kembali bertemu dengannya bak sebuah keajaiban namun sayangnya dia tidak bisa memberikan kasih sayangnya dengan sempurna karena Zahwa harus menikah. Melihat Zahwa yang sekarang tiba-tiba saja bersikap manja kepadanya lalu nampak sebal ketika didekati Wirya membuatnya merasa lucu sendiri karena di saat seperti inilah dirinya bisa menunjukkan kasih sayang seorang kakak dengan lebih banyak lagi kepada adiknya. Ada-ada saja kamu ini, bisa-bisanya jadi enggak suka di dekat suami. Jiandra yang sedang membaca koran menjadi geleng-geleng kepala melihat Zahwa yang tadi tiba-tiba berlari pelan mendatangi Julian dan Jiandra yang sedang asik mengobrol lalu duduk di antara mereka kemudian misuh-misuh sendiri karena katanya Wirya ingin memeluknya padahal dirinya tidak ingin. Melihat Zahwa yang berada di antara ayah dan juga kakaknya membuat Wirya menjadi tidak mampu berkutik. Menjadi hanya bisa menahan diri karena sang istri tidak mau berdekatan dengannya meskipun rasa kesalnya tidak sebesar kemarin alasannya tentu saja karena semalaman Zahwa berada di dalam pelukannya. Itu sedikit mengurangi rasa frustrasinya yang tidak bisa berdekatan dengan sang istri. Jadi kamu pergi ke Sumba Wir? Jiandra bertanya, melipat koran di tangan karena sudah habis dibaca. Iya, Pak. Sore ini aku berangkat. Loh sore ini berangkatnya, kok enggak bilang aku? Zahwa memprotes. Tadi malam mau memberitahu kamu tapi kamu kan tidak mau sekamar dengan aku jadinya kelupaan. Jawab Wirya cepat agar Zahwa tidak menjadi semakin kesal kepadanya. Loh sampai pisah kamar juga.
Julian tergelak puas. Kasihan amat suami lo dek. Uring-uringan tuh dia pasti. Ya, Mas Wirya aja diam-diam ke kamar aku, enggak bisa tidur katanya, jawab Zahwa tanpa ada rasa sungkannya sama sekali. Wirya hanya bisa menahan ekspresi wajahnya agar tetap terlihat normal, bukannya mendelik kepada kakak iparnya yang kalau sudah jahilnya kumat, dia akan mati-matian mengerjai Wirya dan sengaja sekali menguji kesabarannya.